satu minggu telah berlalu nih Sobat Kamera. Kita bertemu lagi di program Dunia Dalam Kamera yang selalu mengajak untuk berjalan-jalan ke tempat-tempat menarik di berbagai penjuru dunia. Kali ini kita akan mengunjungi Georgia, Jerman, dan Thailand. Ini dia kota tua Tbilisi yang berada di Georgia, tempat di mana pesona klasik bertemu dengan nuansa masa lalu. Jalanan berbatu yang khas, bangunan bergaya klasik, serta suasana otentik menjadikan kawasan ini begitu istimewa. Jalan-jalan sempit yang berliku dipenuhi dengan kafe, restoran, dan toko souvenir yang menawarkan kerajinan khas Georgia, sempurna untuk menikmati budaya lokal. Bagi yang ingin menjelajahi lebih jauh, tersedia banyak penyewaan mobil dan agen tur perjalanan yang siap membantumu ke berbagai destinasi menarik di sekitar Tbilisi. Faris Mama Church yang terletak di kawasan kota tua Tbilisi dibangun pada abad ke-6 dan merupakan contoh luar biasa dari seni dan arsitektur religius Georgia. Ada juga bangunan gereja Kristen Ortodoks Sioni Katedral, salah satu ikon bersejarah yang terletak di pusat kota tua Tbilisi, Georgia. Sioni Katedral memiliki arsitektur yang memukau dengan ciri khas gaya ortodoks Georgia. Dikenal dengan dinding batu dan kubah yang menjulang tinggi, gereja ini menyimpan sejarah yang panjang yang dimulai pada abad ke-6. Di sepanjang jalan kota Tbilisi, terutama di kawasan kota tua, kita akan sering melihat anjing-anjing yang berkeliaran bebas. Tanda di telinga anjing di Tbilisi, Georgia menunjukkan bahwa anjing tersebut telah mengikuti program vaksinasi dan sterilisasi. Tanda ini menandakan bahwa anjing tersebut aman dan telah diproses untuk memastikan kesehatan dan keselamatannya, serta mencegah penyebaran penyakit. Program ini umumnya dilakukan oleh pemerintah setempat atau organisasi perlindungan hewan. Masih di kawasan kota tua Tbilisi, kamu akan menemukan Medan Bazar, sebuah pasar tradisional yang berada di bawah Medan Square, pusat keramaian kota tua Tbilisi. Saat ini saya ada di Medan Bazar, salah satu pasar bawah tanah yang terkenal di kota Tbilisi, Georgia, terletak di jantung kotanya. Tbilisi, kita mau lihat ke dalam karena di dalam tuh katanya banyak souvenir, produk-produk unik dan khas Georgia. Kita ke dalam dulu ya. Di sini kita juga akan menemukan berbagai buah kering yang khas dari Georgia yang diolah menjadi camilan lezat. Madu Georgia terkenal dengan kualitasnya yang tinggi, seringkali diproduksi secara organik di pedesaan. Sarang lebah yang ada di dalamnya bisa dinikmati langsung atau digunakan dalam berbagai hidangan. Ada juga rempah-rempah khas Georgia yang memiliki rasa dan aroma unik, serta buah-buah yang difermentasi dalam botol seperti anggur, delima, apel, dan persik. Proses fermentasi ini memberi buah rasa yang lebih kaya dan asam, yang sangat populer di Georgia. Buah-buah ini sering dijadikan sebagai camilan atau pelengkap hidangan. Selain makanan dan minuman khas, kamu juga bisa menemukan berbagai pakaian, pajangan, keramik, dan boneka-boneka kecil yang bisa menjadi oleh-oleh yang menarik dari Georgia. Kita juga akan menemukan berbagai macam souvenir yang sangat cocok untuk dibawa pulang atau dijadikan oleh-oleh. Beberapa barang yang bisa kita temui antara lain buku, tempelan kulkas atau fridge magnet, serta souvenir hasil karya warga lokal. Bagian langit-langit dihiasi dengan berbagai barang-barang tua yang dipajang dan digantung, menciptakan suasana seperti sebuah museum. Kita bisa melihat berbagai barang antik yang dipajang dengan cara artistik, mulai dari perabotan rumah tangga tua, lampu gantung kuno, hingga alat-alat tradisional yang digunakan oleh warga Georgia pada masa lalu. Berikutnya tempelan kulkas. Tempelan kulkas ini biasanya dihiasi dengan berbagai gambar atau simbol ikonik dari Tbilisi dan Georgia. Setiap sudut pasar ini menawarkan sesuatu yang khas, dari barang antik hingga karya seni lokal yang luar biasa. Jadi pastikan untuk meluangkan waktu menjelajahi setiap toko. Karena siapa tahu kamu akan menemukan kenangan yang tak terlupakan yang bisa dibawa pulang.
Setelah menempuh perjalanan darat, naik mobil selama sekitar 3 hingga 3,5 jam dari Tbilisi, ibu kota negara Georgia, akhirnya kita tiba di kawasan pegunungan Stepantsminda, wilayah yang sunyi dan megah yang menjadi rumah bagi gereja Gergeti Trinity. Di sepanjang jalan, hamparan salju menyelimuti pegunungan dan lembah. Dari balik kaca mobil, pemandangan seperti lukisan musim dingin menyambut kami, sunyi, putih, dan memukau. Setibanya di pusat kota Stepantsminda, perjalanan belum usai. Kita harus berganti kendaraan ke mobil jeep karena jalanan menuju atas sangat menanjak dan berbatu. Di sini sudah banyak mobil jeep yang terparkir rapi, siap mengantar penumpang menuju kawasan gereja. Jalur sempit dan berbatu membuat kendaraan biasa tak mampu menembusnya. Setelah mobil jeep terisi penuh, perjalanan pun dilanjutkan. Jalan sempit dan menanjak ini semakin menantang karena beberapa bagian masih tertutup salju. Beberapa kali mobil bergoyang seperti hendak tergelincir. Tapi tenang, sang supir sudah sangat berpengalaman melintasi rute ini. Jalur sempit dan licin ini memang hanya bisa dilalui oleh jeep berpenggerak 4 roda. Biaya per orang sekitar 20 lari atau setara dengan Rp120.000. Akhirnya setelah 20 menit kami tiba di bawah kaki gunung, tempat gereja Gergeti Trinity berdiri megah. Tiba di kaki bukit, perjalanan belum berakhir. Kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki ke atas. Jalannya licin karena salju menumpuk. Tekanan udara di ketinggian membuat tubuh terasa cepat lelah. Cuaca dingin juga menambah tantangan dalam melangkah. Tapi pemandangan di sekitar luar biasa indah. Deretan bukit berselimut salju, seperti memberi semangat baru untuk terus melangkah naik hingga sampai ke atas. Akhirnya, perjalanan kaki yang penuh tantangan itu selesai juga. Kami sampai di puncak bukit. Coba masuk gereja dulu. Pintu masuk gereja Gergeti Trinity terbuat dari besi tempa atau wrought iron. Material ini umum digunakan dalam arsitektur abad pertengahan karena kekuatannya dan kemampuannya dibentuk dengan ukiran atau pola simbolik yang rumit. Tempat ini dulu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan relik-relik suci saat terjadi bahaya. Pada era Soviet, gereja ini tidak digunakan sebagai tempat ibadah keagamaan, tapi tetap menjadi tempat destinasi wisata yang terkenal. Dulu kala pada saat Kerajaan Georgia menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa luar, gereja ini digunakan sebagai tempat perlindungan dan juga doa untuk rakyat Georgia. Beberapa orang percaya doa yang dipanjatkan dari gereja ini memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan dan berkat. Gereja ini berdiri dengan tenang di puncak bukit, dikelilingi pegunungan bersalju yang menjulang megah di segala arah. Warna abu-abu gelap atau coklat kemerahan dari batu andesit pada bangunan gereja kontras dengan putihnya salju dan langit biru. Jenis batu ini tahan terhadap cuaca ekstrim dan sangat cocok digunakan di kawasan pegunungan seperti Stepantsminda yang berada pada puncak ketinggian dan memiliki perubahan suhu yang ekstrim. Begitu masuk, cahaya temaram dari lilin-lilin menciptakan suasana yang hening dan khusyuk. Dinding gereja terbuat dari batu andesit yang sama dengan bagian luar. Di dalam kapel kecil ini, pengunjung bisa menyalakan lilin, berdoa, dan memanjakan harapan. Di dalam, suasana terasa sakral. Lukisan-lukisan bergaya Bizantium menghiasi dinding. Terdapat gambar-gambar Yesus Kristus, Bunda Maria, dan para santo. Meski ukurannya tidak besar, gereja ini tetap aktif digunakan untuk ibadah keagamaan umat Ortodoks Georgia. Akhirnya, kunjungan kami di gereja Gergeti Trinity pun usai. Kembali menuruni jalan yang sama saat kami naik ke sini. Kami harus berhati-hati di jalur licin. Untungnya, ada pegangan besi di sisi kiri yang bisa membantu agar tak terpeleset. Tempat ini bukan hanya menyajikan pemandangan yang menakjubkan, tapi juga meninggalkan kesan spiritual yang mendalam. Apakah kamu tertarik untuk datang ke sini juga? Georgia memang sangat indah sobat kamera. Nantikan tempat-tempat yang tak kalah menariknya setelah yang satu ini.